Halo, selamat datang di Ruang Serado. Pada video keempat kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana membuat diagram sederhana untuk menyajikan t-test. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar atau membuat diagram dari hasil t-test yang sebelumnya kita lakukan di video ketiga. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita ke aplikasi RStudio. Nah, setelah kita membuka aplikasinya, jadi kita akan memanggil script yang sudah kita simpan kemarin karena kita akan mengolah kasus atau data yang kita bahas pada video 3. Kita tinggal klik open, lalu kita open lagi bagian di sininya. Karena kita akan membuat grafik, karena dia butuh X dan Y, maka penyajian datanya akan sedikit berbeda. Kalau yang kemarin itu kita hanya memberikan datanya, itu misalkan seperti ini. Kita lihat dulu ya. Kalau ini data kemarin kan kita taruh semuanya dalam satu kolom ya, semua utuh dalam sini. Sedangkan untuk grafik itu sedikit berbeda. Sebenarnya bisa kita lakukan editing lewat R, tapi itu terlalu membutuhkan banyak waktu. Lalu saya biasanya mengeditnya di bagian di Excelnya. Jadi kita pisahkan antara sebelum dan sesudah. Jangan lupa disimpan dalam bentuk CSV. Lalu kita panggil datanya. Kita panggil datanya dulu, misalkan kita grafik. Nah, untuk grafik ini kita perlu menggunakan paket ggplot2. Nah, untuk memanggilnya kita bisa menggunakan cara library itu, atau kita memanggilnya dari sini. Nah, kita klik aja. Ini sudah terpanggil. Ya, tinggal diklik aja kalau centang ini sudah terpanggil. Ya, sudah terpanggil, jadi kita bisa copy aja dan simpan agar besok mudah. Nah, setelah itu kita perlu memanggil data yang kita simpan tadi. Misal kita kasih nama grafik data tersebut, maka kita panggil read csv, lalu petik 2, lalu kita tulis namanya tadi, kalau nggak salah scatter.csv. Enter, dia akan muncul di sini ya, sebelum dan sesudah. Lalu setelah itu kita akan membuat grafiknya. Jadi kita akan membuat scatter plot, maka kita gunakan formula dari ggplot2 ya. Sebenarnya formula ini bisa teman-teman temukan di Google Search Engine. Ketik aja bagaimana cara atau how to make scatter plot with ggplot2 in RStudio gitu, nanti akan muncul. Tapi kalau kalian mungkin sudah hafal, jadi tinggal tulis saja. Jadi tinggal kita tulis formulanya ggplot2 seperti ini, lalu kita ketik datanya. Tadi kita definisikan sebagai grafik. Lalu setelah itu kita tulis koma AS ya, AS itu aesthetic. Lalu kita definisikan, kita pilih kira-kira mana yang X, mana dan Y. Yang X itu biasanya disebutkan dahulu ya, sebelum, lalu sesudah begini. Lalu kita beli label row names-nya adalah, kita kasih datanya tadi grafik gini. Nah, setelah selesai sebenarnya kita perlu formula lain. Jadi untuk menambahkan formula lain bisa kasih tanda plus. Nah, setelah ini kita ingin menambahkan formula. Nah, formula ini sesuai dengan kebutuhan. Biasanya saya tulis di bawahnya agar tidak terlalu panjang. Nah, tanda X ini muncul ketika aplikasi R itu mengidentifikasi bahwa sebelum ada kesalahan. Nah, sebelumnya kesalahan ini mungkin belum ditulis formulanya. Jadi kita tulis aja. Jadi
kita buat geopoint formula lanjutannya karena kita ingin membuat scatter ya. Jadi data-datanya nanti akan disajikan dalam bentuk point. Geopoint AS, lalu fill, lalu kita pilih tadi lokasi ya. Nah, jadi kita bisa pilih lokasi. Ini bisa ditulis seperti ini, atau kalau tidak bisa dihapus juga. Nah, kita coba running dulu hasilnya. Nah, akan muncul hasil seperti ini. Jadi ini masih sangat mentah sekali. Ya, masih sangat mentah sekali. Jadi kita bisa tambahkan atribut-atribut lain yang kita suka. Misalkan kita ingin menambahkan linear model. Kita tambah misal geom smooth, tambahkan, jadi pakai LM linear model, tulis F false, kita beri nama ya, kita beri nama hitam, kita beri warnanya garisnya nanti hitam black. Lalu kita juga kasih range-nya, dia nanti garisnya akan dibuat dari bawah sampai atas, jadi full range begitu. Kita ketik full range, lalu ketik true besar. Jadi false di sini bisa disingkat F atau false ditulis utuh juga bisa. Coba kita running dulu. Nah, nanti akan muncul garis seperti ini. Ya, garis linear modelnya. Setelah itu, saya ingin menambahkan beberapa garis lagi, yaitu untuk memudahkan membaca. Sebenarnya beratan yang kiri atau yang kanan, yang bagian sebelum atau sesudah, kita perlu menambahkan garis lain. Colornya kita pilih red misal. Kita pilih red seperti ini. Nah, kita akan muncul, ini sebenarnya hasil dari grafik kita. Jadi kita bisa baca sebenarnya ini adalah garis linear model dan ini adalah AB lainnya. Sebenarnya paling bisa diamati itu adalah yang ini. Sebenarnya titiknya itu banyakkan di sebelah atas sesudah atau sebelum, dan ternyata bisa kita baca bahwa sesuai analisis di tes yang sudah kita lakukan, bahwa yang atas ini yang sesudah itu menunjukkan performa yang lebih baik ketika perusahaan itu mengadakan promosi. Nah, sebenarnya untuk mempercantik grafik biasanya saya menggunakan temanya hitam putih ya. Jadi ini kan sebenarnya temanya masih standar atau default. Jadi kita bisa pilih backgroundnya juga. Nah, untuk memberikan efek warna hitam putih, kita pilih aja tema BW atau black and white, kita klik enter. Seperti ini. Jadi kita pun sebenarnya bisa memodifikasi X, Y atau penamaan ini atau menghilangkan ini pun juga bisa. Ya, tinggal kita menemukan formulanya di search engine atau kita baca buku juga bisa. Jadi tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Misal kita ingin menghapus informasi lokasi ini, jadi kita hapus dengan formula ini guides. Jadi kita ingin menghilangkan guidesnya. Guidesnya kita tulis fill lalu false karena kita ingin menghapusnya. Ini, jadi kita klik enter.
dia otomatis akan hilang atau akan terhapus. Nah, untuk menyimpannya itu tinggal pilih export ya. Kita pilih kita ingin menyimpannya dalam bentuk apa, bisa image, bisa PDF, misalkan kita simpannya dalam bentuk image. Lalu kita set direktorinya di mana, karena kita tadi di sini di belajar itu, maka otomatis dia akan langsung menuju ke folder itu. Lalu kita klik namanya, misal scatter penjualan promosi misal promosi ini. Begitu kita bisa susun juga dimensinya, kita bisa pilih, atau kita maintain aspek rasio ini juga bisa. Lalu setelah semua setting sudah kita lakukan, tinggal ketik save ya, otomatis dia akan muncul di folder kita tadi, di folder RStudio. Nah, ini dia akan muncul di sini. Nah, ini adalah grafik yang sudah kita produce tadi. Begitu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.